Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Vidya Nurosa dari 10 MIPA 1. Hari ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang Kerajaan Singasari. Langsung aja kita mulai ke videonya. Langsung kita mulai dari Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok sebagai raja pertamanya pada tahun 1222 Masehi. Kerajaan ini terletak di Kota Malang di Jawa Timur. Nah, pada awalnya daerah ini bukanlah sebuah kerajaan, namun sebuah daerah yang dipimpin oleh seorang bupati, yaitu Bupati Tunggul Ametung. Nah, Bupati Tunggul Ametung ini pada saat itu dibunuh oleh Ken Arok. Mengapa? Karena Ken Arok jatuh cinta kepada istrinya, yaitu Ken Dedes. Pada akhirnya, Ken Arok membunuh Bupati Tunggul Ametung dengan sebuah keris yang dibuat oleh Empu Gandring. Tapi sebenarnya keris ini itu belum selesai dibuat, tapi Ken Arok sudah terburu-buru. Akhirnya Ken Arok mencabut kerisnya lalu membunuh Empu Gandring juga. Sampai saat itu Empu Gandring memberi kutukan kalau misalkan 7 keturunan Ken Arok ini bakalan mati dengan alasan yang sama, yaitu dengan keris itu. Setelah Ken Arok naik jadi bupati, dia ingin menjadikan wilayahnya itu sebagai sebuah kerajaan. Oke, jadi Kerajaan Singasari ini dibuktikan melalui candi-candi yang banyak ditemukan di Jawa Timur, di daerah Singasari sampai Malang. Dan juga melalui kitab sastra peninggalan zaman Majapahit yang berjudul Negara Kertagama karangan Empu Prapanca. Jadi sebenarnya ada dua versi yang menyebutkan silsilah Kerajaan Singasari. Yang pertama itu dari versi Pararaton, yang dimana Ken Arok ini sebagai pendiri Kerajaan Singasari, lalu dilanjutkan dengan Anusapati, terus diterusin lagi sama Ranggawuni, sama Tohjaya dulu, baru sama Ranggawuni, baru sama Kertanegara. Di versi Negara Kertagama atau di kitabnya, jadi raja pertama Singasari itu adalah Ranggarajasa Sanggrinatapura. Selanjutnya dilanjutin sama Anusapati, habis itu sama Wisnuwardana, baru sama Kertanegara. Oke, kita bahas satu-satu ya masa pemerintahannya. Yang pertama dari masa pemerintahan Ken Arok. Jadi Ken Arok itu menjadi raja pertama sekaligus pendirinya dan bergelar Sri Ranggarajasa Sang Amurwabumi. Munculnya Ken Arok sebagai raja pertama Singasari menandai munculnya sebuah dinasti baru, yakni dinasti Rajasa atau Raja Wangsa, disebut juga itu dinasti Girindra atau Girindra Wangsa. Ken Arok hanya memerintah selama 5 tahun. Pada tahun 1227 Masehi, Ken Arok dibunuh oleh anaknya dari Tunggul Ametung dan Ken Dedes, yaitu Anusapati. Nah, kan waktu Ken Arok membunuh Empu Gandring ini, Empu Gandring memberikan sebuah kutukan kan, kalau misalkan 7 turunannya itu bakalan meninggal pakai keris tadi. Jadi sampai ke bawah-bawah pun mereka matinya dengan cara yang sama, yaitu dibunuh dengan keris. Lanjut, yang kedua ada Raja Anusapati. Jadi setelah meninggal si Ken Arok ini, Anusapati naik jadi raja dalam jangka waktu pemerintahannya yang bisa dibilang cukup lama. Tapi Anusapati ini tidak membuat pembaharuan karena larut dengan kesenangannya menyambung ayam. Peristiwa kematian Ken Arok akhirnya terbongkar dan diketahui oleh Tohjoyo. Jadi Tohjoyo ini anaknya Ken Arok dengan Ken Umang. Tohjoyo itu mengetahui kalau misalkan Anusapati ini senang menyambung ayam, sehingga diundang ke Gedong Jiwa untuk mengadakan pesta sabung ayam. Pada saat Anusapati asyik mengadu ayamnya, tiba-tiba Tohjoyo mencabut keris buatan Empu Gandring yang dibawanya lalu menusuk Anusapati. Sehingga demikian Anusapati ini didarmakan di Candi Kidal. Lanjut, yang ketiga ada Raja Tohjoyo. Nah, sesudah si Anusapati ini meninggal, itu dilanjutin sama masa pemerintahannya Raja Tohjoyo.
Jadi Raja Tohjaya ini memerintah kerajaan Singosari tidak lama sebab anaknya Anusapati ini yang namanya Ranggawuni berusaha membalas dendam kematian ayahnya dengan bantuan Mahesa Cempaka dan juga para pengikutnya. Akhirnya Ranggawuni berhasil untuk menggulingkan tahta Tohjoyo dan kemudian menduduki singgasana. Lanjut adalah raja keempat yaitu Ranggawuni. Akhirnya Ranggawuni naik tahta pada tahun 1248 Masehi dengan gelar Srijaya Wisnuwardana oleh Mahesa Cempaka, anak dari Mahesa Wonggatteleng. Jadi pemerintahan Ranggawuni ini membawa ketentraman dan juga kesejahteraan rakyat Singosari. Pada tahun 1254, Wisnuwardana mengangkat putranya yang bernama Kertanegara sebagai Yuwarja atau Raja Muda, dengan maksud mempersiapkannya menjadi raja besar di kerajaan Singosari. Pada tahun 1268, akhirnya Wisnuwardana meninggal dunia dan didharmakan di Cajagu atau disebut juga Candi Jago. Oke, kita lanjut ke masa pemerintahan selanjutnya, yaitu masa pemerintahan Raja Kertanegara. Jadi Raja Kertanegara ini adalah raja terakhir sekaligus raja bisa dibilang puncak kejayaan kerajaan Singosari berada pada pemerintahan si Raja Kertanegara. Jadi Raja Kertanegara ini memiliki cita-cita besar untuk mempersatukan seluruh daerah Nusantara. Ia naik tahta pada tahun 1268 dengan gelar Sri Maharajadiraja Sri Kertanegara. Dalam pemerintahannya, ia dibantu oleh 3 orang menteri. Yang pertama adalah Maha Menteri Ihino, yang kedua adalah Maha Menteri Ihalu, dan yang ketiga adalah Maha Menteri Isirikan. Jadi untuk mendapat gagasan penyatuan Nusantara tadi, ia mengganti pejabat-pejabat yang kolot dengan pejabat-pejabat yang baru yang masih muda. Jadi pada masa pemerintahan Raja Kertanegara ini, mereka berhasil menguasai Melayu. Tapi selain Melayu juga, Singosari menaklukkan Pahang, Sunda, Bali, Bakulapura atau Kalimantan Barat. Terus ada juga daerah gurun, yaitu di Maluku. Terus Kertanegara juga menjalin persahabatan dengan Raja Kampa ya, dengan tujuan untuk menahan perluasan kekuasaan Kubilai Khan dan dari dinasti Mongol. Terus Kubilai Khan ini menuntut raja-raja di daerah selatan termasuk Indonesia juga untuk mengakui sebagai raja di Pertuan. Kertanegara menolak dengan melukai muka utusannya bernama Mengshe. Tindakan Kertanegara ini membuat Kubilai Khan marah besar dan bermaksud menghukumnya dengan mengirimkan pasukannya ke Jawa. Mengetahui sebagian besar pasukan Singosari dikirim untuk ekspedisi Pamalayu untuk menghadapi serangan Mongol, maka atas usulan dari Arya Wiraja atau Adipati Sumenep yang merupakan penentang politik Kertanegara Jayaketawang atau negara tetangga ya, Kediri, serta menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Singosari. Serangan ini dilancarkan dari 2 arah, yakni dari arah utara yang merupakan pasukan Pancingan dan dari arah selatan yang merupakan pasukan Inti. Lanjut, jadi pasukan Kediri dari arah utara ini dipimpin oleh Jaran Guyang. Kertanegara mengutus Raden Wijaya dan ada raja. Dalam penyerangan ini akhirnya Raja Kertanegara pun tewas dan beserta para pembesar-pembesarnya ya di istana, mereka juga tewas. Lalu akhirnya ada Haraja, yaitu menantu Kertanegara, anak dari Jayaketawang itu berbalik memihak kepada ayahnya, sedangkan Raden Wijaya berhasil menyelamatkan diri dan menuju Madura dengan maksud meminta perlindungan dan bantuan kepada Arya Wiraraja. Atas bantuan Arya Wiraraja ini, Raden Wijaya mendapat pengampunan dan mengabdi kembali kepada Jayaketawang. Raden Wijaya diberi sebidang tanah yang bernama Tanah Tarik oleh Jayaketawang untuk ditempati. Dengan gugurnya Kertanegara ini, maka kerajaan Singosari dikuasai oleh Jayaketawang. Ini berarti kekuasaan kerajaan Singosari itu sudah berakhir. Sesuai dengan agama yang dianutnya, Kertanegara kemudian didharmakan sebagai Siwa Buddha.
yaitu Bayi Rawa yang ada di Candi Singosari. Arca perwujudannya itu dikenal dengan nama Joko Dolok yang sekarang berada di Taman Simpang, Surabaya. Oke, jadi segitu aja penjelasan dari aku. Tadi kita udah ngebahas tentang awal mulanya Singosari berdiri, raja yang memerintah, masa kejayaannya, dan juga alasan keruntuhannya. Semoga video ini bermanfaat, dan aku mau ngucapin terima kasih juga kepada Ibu Nala yang telah memberikan tugas ini. Dan terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.